Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silvianti, NIM 1914070006. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resum 11 tentang laporan. Selamat menonton! Menjelaskan tentang komponen laporan penelitian PTK dengan contoh. A. Bagian awal. Bagian awal laporan PTK berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar tabel. B. Bagian isi. Bagian isi memuat 5 bab penting, yakni pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan bahasa, serta simpulan serta saran. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis tindakan, sistematika penulisan. Bab 2. Kajian pustaka, membahas kajian teoritis dan empiris yang dilaporkan dalam jurnal, makalah, situs internet, buku, teks, atau laporan penelitian terdahulu, sejalan dengan rumusan dan hipotesis tindakan. Bab 3. Metodologi penelitian, menguraikan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, refleksi yang bersifat siklus. Bab 4. Hasil pembahasan, pengolahan data lapangan sesuai dengan yang dituntut oleh penelitian. Bab 5. Simpulan dan saran, merumuskan secara ringkas jawaban atas masalah dan hipotesis yang diteliti. C. Bagian penutup. Bagian penutup laporan PTK berisi tentang daftar rujukan dan lampiran-lampiran daftar pustaka anonim 2005, pedoman penyusunan usulan dan laporan penelitian tindakan kelas tahun anggaran 2006, Direktorat Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Keperguruan Tinggi Jakarta. 2. Lampiran, melampirkan biodata penulis dan data penunjang hasil penelitian. Membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, kunjungi website Smile SEO Tool, lalu pilih bagian plagiarisme checker. Nanti akan muncul halaman untuk mengecek tingkat plagiarisme. Batas kata yang bisa dimasukkan dalam kotak ceknya adalah 1000 kata. Jika mempunyai jumlah tulisan lebih dari 1000 kata, maka harus dimasukkan bertahap. Copy dan paste karya tulis ke dalam kotak cek yang sudah disediakan, atau cara yang kedua yakni import karya tulis yang dalam bentuk Word. Setelah itu klik cek plagiarisme, nanti muncul indikator warna beberapa persen tingkat plagiatnya. Jika warna hijau berarti tulisan tersebut bebas plagiat, sedangkan jika muncul warna merah pertanda tulisan itu mengandung plagiat. Pada aplikasi ini Anda akan ditunjukkan tulisan mana yang mengandung plagiat, dan jika muncul tulisan itu akan diarahkan langsung pada sumber plagiat. Membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian mixed metode riset. Yang kedua, bab 2, penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan mendasar dari sudut pandang paradigma, review tentang dasar-dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif, identifikasi masalah penelitian, dan penjelasan tentang ciri-ciri penelitian mixed metode. Bab 3, membahas posisi mixed metode research dalam studi pendidikan dan review tentang bagaimana mengorganisir mixed metode research. Bab 4, membahas tentang bagaimana memilih jenis desain mixed metode research yang akan digunakan dalam penelitian. Bab 5, desain mixed
mixed metode research, dan bagaimana cara merumuskan masalah dalam mixed metode research. Bab 6. Pengumpulan data dalam desain mixed metode research. Bab 7. Analisis dan validasi data dalam mix. Bab 8. Menulis dan mengevaluasi desain mix. Bab 9. Mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mix. Bab 10. Kontribusi literatur yang berhubungan dengan mix berdasarkan uraian pada 10 bab. Menjelaskan komponen laporan penelitian mix dengan contoh. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran atau mixing kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Bab 1. Pengertian mixed metode research. Bab 2. Penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan mendasar dari sudut pandang paradigma review tentang dasar-dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bab 3. Membahas posisi mixed metode research dalam studi penelitian dan review tentang bagaimana mengkoordinasi mixed metode research. Bab 4. Membahas tentang bagaimana memilih jenis desain mixed metode research. Bab 5. Desain mixed metode research dan bagaimana cara merumuskan masalah dalam mixed metode research. Bab 6. Pengumpulan data dalam desain mixed metode research. Bab 7. Analisis dan validasi dasar dalam mixed metode research. Bab 8. Menulis dan mengevaluasi desain mixed metode research. Bab 9. Mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mixed. Bab 10. Kontribusi literatur yang berhubungan dengan mixed metode research. Menjelaskan komponen laporan penelitian ke perpustakaan dengan contoh. Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Keterangan singkat mengenai isi dari setiap bab bisa dicermati di bawah ini, yaitu yang pertama, bab pendahuluan. Isinya merupakan hal-hal umum yang dijadikan landasan penelitian. 2. Bab kajian pustaka. Bab kajian pustaka umumnya berisi penjelasan soal teori-teori serta hasil-hasil riset terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa. Yang ketiga, bab metodologi penelitian. Penelitian harus menggunakan metode atau teknik penelitian. Sejumlah metode penelitian ilmiah yang kerap digunakan diantaranya adalah deskriptif, komparatif, eksperimen, kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya.